Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masjid Tias, NPM 21211111010 akan mempresentasikan pengertian dari semiotika. Menurut Peirce, berdasarkan logika, semiotika mempelajari bagaimana bernalar melalui tanda-tanda dan tanda linguistik menjadi salah satu yang terpenting. Linguistik sendiri menurut semiotika Peirce, tanda-tanda berkaitan dengan objek yang menyerupainya memiliki hubungan sebab akibat atau ikatan konvensional. Berbagai tanda yang diciptakan manusia dalam rangka untuk berkomunikasi merupakan representasi atas bahasa linguistik. Klasifikasi tanda menurut Charles Sanders Peirce dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan ground, objek, dan berdasarkan interpretan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Berdasarkan ground dibagi menjadi qualisign, di mana orang yang tertawa atau marah memiliki kualitas dari suatu tanda. Sunshine yang bermaksud dari subtopik, eksistensi, dan aktualitas. Sedangkan legisign, norma yang terkandung dalam suatu tanda. Berdasarkan objek, icon menyerupai bentuk objek aslinya. Sedangkan indeks berkaitan dengan yang bersifat kausal atau sebab akibat. Dan simbol berkaitan dengan penandanya dan juga petandanya. Berdasarkan interpretan dibagi menjadi tiga lagi, yaitu rem, design sign, dan argumen. Tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda disebut rem. Tanda yang sesuai dengan fakta dan kenyataan disebut design sign. Berisi alasan tentang suatu hal masuk dalam kategori argumen. 10 macam tanda menurut Peirce, yaitu pendidikan tinggi, kualitas itu adalah qualisign. Tanda awas lantai licin menunjukkan suatu kemiripan atau iconic sunshine. Bendera bergambar tengkorak yang bermakna di pantai agar tidak mandi di area, berkaitan dengan pengalaman langsung disebabkan oleh suatu hal, atau rematic indexial sign. Tanda larangan yang terdapat di pintu masuk dalam sebuah kantor menunjukkan informasi tentang suatu hal atau biasa disebut dissension sign. Tanda dilarang merokok di area tertentu merupakan perintah dan larangan yang erat dengan norma atau hukum disebut iconic legisign. Taman yang bertanya di mana pensilnya dan menunjuk pada objek tertentu masuk dalam kategori rematic indexial legisign. Sedangkan lampu merah yang berputar-putar di atas mobil ambulans memiliki tanda yang merujuk pada subjek atau suatu informasi tertentu atau biasa disebut design indexial legisign. Dan ada juga rematic symbol atau symbolic rem, design symbol atau proportion, dan argumen. Manfaat belajar semiotika adalah mengenal tanda sebagai alat untuk berkomunikasi. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan analisis pembacaan sistem tanda pada iklan cetak, yaitu dalam analisis poster seperti gambar yang saya tunjukkan. Dengan adanya tulisan Stop Bombing Us yang diartikan untuk mempertegas larangan dalam membuang sampah plastik secara sembarangan, khususnya itu di laut. Sedangkan kata every year million birds, fish, and turtles die from plastic debris in the sea. Poster ini merupakan cara untuk menghimbau atau mengajak setiap orang untuk tidak membuang sampah plastik secara sembarangan karena akan berimbas untuk kehidupan spesies makhluk hidup, khususnya burung, ikan, dan penyu. Setiap tahun kurang lebih sebanyak 1,5 juta spesies burung, ikan, dan penyu mati akibat dari pembuangan limbah plastik di laut yang dilakukan secara bebas. Untuk gambar botol plastik, fungsi dari gambar botol tersebut adalah mengisyaratkan contoh sampah plastik yang ada di dalam kata every year
Birdfish and turtle die from plastic debris in the sea adalah botol plastik dalam jenis sampah yang sangat sulit terurai, bahkan hampir tidak dapat diurai, sehingga membuang sampah botol plastik ini berdampak sangat buruk bagi lingkungan atau habitat makhluk hidup. Sedangkan untuk tulisan Greenpeace, kata Greenpeace sendiri apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti perdamaian hijau, yang dimungkinkan ditunjukkan kepada kita untuk berdamai dengan sesama makhluk hidup yang lain agar tidak membuang sampah plastik secara sembarangan, dan kita juga diimbau untuk bisa memanfaatkan limbah plastik dengan cara mendaur ulang atau mengurangi produk plastik karena dampak dari plastik tersebut merugikan bagi makhluk hidup baik di darat ataupun di air. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai analisis judul film pendek yaitu Pamit Pulang. Dalam film ini disampaikan dengan adegan awal yaitu seorang pemuda yang mendaki gunung dengan pemeran pertama adalah Ando dan yang kedua adalah Ega. Dengan adegan di mana Ando yang lelah berjalan melewati hutan, tapi temannya yang bernama Ega ini berjalan di depan tanpa memperhatikan Ando. Ando pun terhenti lalu meminta Ega untuk beristirahat, namun tidak dihiraukan oleh Ega. Dan di saat itu juga muncul sosok pemuda di belakang Ando, yaitu saudara kembar dari Ando yang bernama Andi. Andi yang datang dari belakang memberi semangat kepada Ando, berkata bahwa sebentar lagi akan sampai di puncak. Ando pun terkejut dan heran kalau Andi sudah di belakang Ando. Lalu Ando mengajak Andi untuk berfoto untuk diabadikan dalam kenang-kenangan memuncak gunung. Setelah berfoto, Ando pun bercerita isi hatinya kepada Andi bahwa Ando iri kepada saudaranya yaitu Andi karena lebih disayang dan diperhatikan oleh orang tuanya. Karena sosok Andi yang memiliki prestasi menjadikan Andi lebih disayang daripada Ando. Andi pun mencoba menenangkan Ando untuk tidak berbicara seperti itu, namun Ando malah berprasangka buruk dan berkata kepada Andi kalau Andi juga sama seperti mereka, yaitu orang tuanya yang tidak mengerti perasaan Ando. Lalu Andi mencoba meyakinkan kalau Andi memang peduli dan sayang kepada saudara kembarnya yaitu Ando. Andi menunjukkan kalung yang pernah diberikan Ando saat dulu di Kalimantan. Namun Ando bingung dan terus melihat kalung itu. Lalu Andi pun pamit untuk buang air kecil, dan setelah beberapa langkah jarak, Andi berpesan pada Ando bahwa jangan macam-macam kalau di tempat seperti ini. Tapi Ando pun sedang sibuk memperhatikan kalung itu. Setelah sibuk memperhatikan kalung itu, Ega yang tadi berjalan meninggalkan Ando pun kembali dan memanggil Ando. Ega bertanya kepada Ando kenapa masih ada di tempat ini. Ando pun menjawab bahwa habis selesai mengobrol dengan Andi. Ega pun tidak percaya dan meminta Ando jangan mengarang cerita. Dan Ega menjelaskan bahwa di sini untuk mencari jasad Andi yang sudah hilang sejak 2 hari yang lalu. Ega pun mengajak Ando yang kebingungan untuk segera berjalan agar tidak terlambat karena hari pun sudah akan gelap. Ando terlihat semakin bingung dan segera memeriksa handphone yang tadi dibuat selfie bersama Andi, dan saat dilihat nampak tidak ada Andi dalam foto tersebut, dan adegan ditutup dengan Ando yang kebingungan melihat foto tersebut. Interpretasi tanda yang pertama, dalam adegan pertama menampilkan Ando yang tertinggal di belakang Ega karena kondisi lelah, dan saat itu juga muncul Andi sebagai saudara kembar Ando. Yang kedua, Ando menceritakan isi hatinya kepada Andi bahwa Ando sangat iri kepada Andi yang lebih diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, Andi menunjukkan kalung yang diberikan Ando sebagai oleh-oleh saat waktu dulu pernah di Kalimantan. Lalu yang keempat, Andi berpamitan kepada Ando, berpesan untuk berhati-hati saat berada di tempat seperti itu. Yang kelima, datang kembali seorang teman bernama Ega, dan Ando berkata telah berbicara bersama Andi, namun Ega tidak percaya dan berkata kalau di sini kita mencari jasad Andi yang hilang selama 2 hari. Kesimpulan saya, dari tanda-tanda tersebut dapat disimpulkan bahwa Andi adalah sosok saudara kembar Ando
yang hilang selama 2 hari, dan Andi pun muncul sambil menemani Ando yang kelelahan dan memiliki kekesalan di dalam hatinya. Andi pun berpamitan sambil memberi pesan kepada Ando sampai Ega datang dan tersadar bahwa sebenarnya jasad Andi sudah hilang selama 2 hari dan tujuan mereka di sana adalah mencarinya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang Candi Jago. Candi Jago terletak di 22 km di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi peninggalan Kerajaan Singasari yang dibangun pada abad ke-13 Masehi dan dibangun untuk menghormati Raja Sri Jaya Wisnu Wardana pada tahun 1248 hingga 1268, yaitu Raja keempat Kerajaan Singasari oleh anaknya dan sekaligus raja yang memerintah saat itu, yaitu Raja Kertanegara. Selain disebut sebagai Candi Jago, candi ini juga terkadang disebut Candi Tumpang karena berada di Desa Tumpang, dan warga sekitar juga cukup menyebutnya dengan kata cungkup. Dalam kitab Negara Kertagama dan juga kitab Pararaton, sejarah Candi Jago ini disebut dengan Jajagu yang memiliki arti keagungan, di mana Jajagu biasanya digunakan untuk menyebut tempat yang suci. Bagian atas candi hanya bersisa setengah saja karena dari penuturan masyarakat. Sebagian candi dari yang atas telah rusak akibat terkena petir. Dan candi ini juga terdapat relief Pancatantra dan Kunjara Karana. Pancatantra itu sendiri merupakan relief yang diciptakan oleh seorang Brahmana yang sedang mengajarkan tentang kehidupan dan kebijaksanaan dunia pada pangeran yang tidak bisa mendengar. Sedangkan Kunjakarana merupakan relief yang menceritakan seseorang raksasa yang taat terhadap ajaran agama Buddha yang ingin bereinkarnasi agar dia terlahir kembali sebagai manusia yang memiliki paras yang baik. Hampir semua bangunan Candi Jago menggunakan bahan batu andesit, dan candi ini juga terdapat arca Manjusri yang ditempatkan oleh Aditya Warman seperti yang tercantum pada prasasti Manjusri. Saat ini arca disimpan di Museum Nasional. Candi Jago memiliki ukuran panjang total adalah 23,71 meter dengan lebar 14 meter dan tinggi 9,97 meter. Pada bagian dasar Candi Jago memiliki desain dengan teras berundak atau bersusun dengan semakin ke atas dan semakin mengecil. Beberapa bagian dari candi ini sudah tidak lengkap, yang Anda bisa lihat hanya tersisa kaki candi dan beberapa bagian badan candi. Terdapat juga 3 penyangga badan candi, dan Candi Jago juga memiliki teras yang menjorok keluar di mana badan candi berdiri di atas teras ketiga. Dalam foto ini, setiap candi memiliki relief-relief di setiap dindingnya. Relief tersebut memiliki cerita atau makna tersendiri. Salah satu cerita yang dapat digali dari relief ini adalah relief Mahabharata di Candi Jago. Dalam Candi Jago terdapat relief yang berbagi menjadi 6 segmen. Untuk dapat membacanya secara runtut, bisa dilakukan dengan cara melawan arah jarum jam karena disesuaikan dengan arah dan orientasi saat candi dibangun. 6 segmen tersebut adalah relief binatang, Angling Dharma, Kunjakarna, Arjuna Wiwaha, Krishnayana, dan relief Mahabharata. Pahatan relief Mahabharata merupakan yang paling lebar dari kelima relief lainnya. Cerita Mahabharata yang terdapat di sini merupakan salah satu dari bagian Hasta Dasa Parwa, 18 bagian dalam kisah Mahabharata, di mana segmen Mahabharata di candi yang terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, menceritakan tentang kehidupan Pandawa yang hidup di hutan setelah diusir dari kerajaan, dan cerita bermula saat Pandawa dan Kurawa berjudi dadu untuk bertaruh kekayaan. Pada zaman dulu, Kurawa mempertaruhkan harta yang terdiri dari kerajaan dan seluruh isinya, serta harta dan wanita. Kurawa yang sejak dulu dididik oleh pamannya,
Sangkuni menjadikan mereka berusaha untuk menyingkirkan Pandawa. Pada taruhan inilah Pandawa kalah karena adanya taktik dari Sangkuni. Salah satu yang dipertaruhkan di sana adalah wanita, dan wanita yang dipertaruhkan Kurawa adalah Dewi Drupadi karena parasnya yang cantik. Namun ada penolakan dari Pandawa. Dikarenakan Pandawa memiliki hubungan yang baik dengan Drupadi, bagi mereka nampak manakala terjadi perang Bharatayuddha dan Drupadi menguatkan Pandawa untuk melawan Kurawa yang jumlahnya lebih besar dan lebih kuat. Saat itu juga, Dursasana salah satu anggota Kurawa mempermalukan Drupadi dengan cara menarik pakaian Drupadi, sehingga Drupadi telanjang dan akhirnya ia berusaha menutupi tubuhnya kembali dengan membuka gulungan rambutnya. Gulungan rambut Drupadi ini menginformasikan bahwa tradisi menggulung rambut telah ada sejak dulu. Rambut yang panjang tersebut ia gunakan untuk menutupi tubuhnya sebagai pengganti pakaian. Drupadi telah bersumpah akan terus menutupi tubuhnya dengan rambutnya sampai ia dapat keramas menggunakan darah Dursasana yang telah meninggal. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Pandawa memutuskan untuk pergi dari kerajaan dan menuju hutan. Tidak hanya anggota Pandawa saja yang pergi, tetapi mereka juga membawa serta Kunti, yaitu ibu Pandawa, Drupadi, dan Punakawan, yaitu pembantu dan pengasuh Pandawa. Selain itu masih terdapat relief Drupadi di Candi Jago. Akan tetapi tidak ada cerita khusus di dalamnya, yaitu saat Drupadi muncul saat Pandawa meninggalkan Kedaton. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.